Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Farezi, NRP 50172510009 dari kelas Pemodelan Data Geofisika A. Jadi pada video kali ini saya akan mereview kembali terkait tugas yang sudah dikerjakan sebelumnya, yaitu analisis regresi linier menggunakan metode OLS dengan menggunakan data real. Nah, jadi dari hasil sebelumnya itu kita bisa lihat bahwa metode OLS ini masih memiliki keterbatasan, terutama ketika data yang kita gunakan itu memiliki penyebaran yang cukup besar dan terdapat beberapa outlier. Nah, hal ini itu menyebabkan model yang dihasilkan itu bisa terpengaruh oleh data-data yang tidak merepresentasikan pola utama. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini, saya itu akan mencoba untuk menggunakan metode WLS, di mana metode WLS sendiri ini merupakan pengembangan dari OLS, di mana setiap data itu akan diberikan bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat kepercayaannya. Jadi dengan pendekatan ini, data yang memiliki error besar itu atau dianggap sebagai outlier itu akan diberikan bobot yang lebih kecil, sehingga pengaruhnya terhadap model itu juga akan berkurang. Nah, jadi tujuan dari penerapan WL sendiri ini itu adalah untuk menghasilkan model regresi yang lebih stabil dan juga lebih merepresentasikan tren utama dari data. Nah, selanjutnya saya juga akan membandingkan hasil antara metode OLS dan juga WLS, baik dari segi nilai parameter maupun error yang dihasilkan. Nah, namun sebelum kita masuk ke tahap coding untuk metode WLS, saya itu akan terlebih dahulu melakukan sedikit review terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan pada metode OLS sebelumnya. Nah, jadi pada bagian awal program ini, saya itu memulai dengan mengimpor beberapa library yang dibutuhkan, yaitu Pandas, Matplotlib, dan juga NumPy. Nah, di sini Pandas itu digunakan untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel atau dalam frame. Kemudian Matplotlib ini digunakan untuk membuat visualisasi berupa grafik, sedangkan NumPy itu digunakan untuk melakukan perhitungan numerik. Nah, selanjutnya pada bagian yang kedua, ini saya mulai dengan membaca data yang akan digunakan dalam analisis. Nah, kita terlebih dahulu untuk import library. Nah, jadi pada baris pertama ini saya menggunakan fungsi read CSV dari Pandas untuk membaca file data dengan format CSV. Nah, file yang dibaca sendiri itu adalah L0509 web data CSV yang berisi data WLOG. Nah, kemudian data tersebut itu disimpan ke dalam variabel data dan selanjutnya akan dikonversi menjadi data frame dengan variabel df. Nah, struktur data frame ini itu berbentuk tabel dengan baris dan juga kolom, sehingga memudahkan kita dalam proses analisis. Nah, di sini bisa kita run. Nah, jadi seperti ini data frame, yaitu tabel yang berbentuk baris dan juga kolom. Nah, jadi setelah data tadi itu berhasil dibaca, langkah berikutnya ini adalah membuat visualisasi awal untuk melihat pola hubungan antara variabel yang digunakan. Nah, jadi pada bagian ini itu saya membuat grafik scatter menggunakan fungsi plot dari Pandas. Lalu untuk parameter paint scatter ini, dia itu menunjukkan bahwa grafik yang dibuat ini adalah grafik scatter plot. Nah, lalu variabel MPHI ini digunakan sebagai sumbu X yang merepresentasikan porositas, sedangkan RAUB sendiri ini digunakan sebagai sumbu Y yang merepresentasikan densitas. Lalu warna titik ini saya atur menjadi warna merah dengan bentuk markernya itu square atau kotak. Nah, serta ukuran titik-titik yang sangat kecil supaya data yang jumlahnya banyak ini tetap terlihat jelas. Nah, selanjutnya saya itu juga menambahkan judul serta label pada masing-masing sumbu untuk memperjelas informasi yang ditampilkan. Lalu grid juga saya tambahkan untuk supaya lebih terlihat rapi dan juga untuk membantu membaca grafik. Nah, terakhir grafik akan ditampilkan menggunakan plt.show. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah grafik sebaran dari data-data yang kita miliki. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian ini, data yang sudah dibaca tadi itu akan dipersiapkan untuk proses perhitungan dengan mengubahnya ke dalam bentuk array. Nah, jadi pada bagian ini, kolom NPH ini diambil dari data frame dan diubah menjadi array menggunakan NumPy, yang kemudian itu disimpan ke dalam variabel X. Nah, hal yang sama itu juga dilakukan untuk kolom RHB yang disimpan sebagai variabel Y. Nah, lalu fungsi dari reshape min1,1 ini itu digunakan untuk mengubah bentuk data menjadi matriks kolom. Mengapa? Karena ini itu penting karena dalam perhitungan regresi berbasis matriks, data itu harus memiliki dimensi yang sesuai. Lalu perintah print ini digunakan untuk menampilkan isi dari X dan juga Y. Jadi seperti ini. Nah, jadi hasil yang ditampilkan ini merupakan matriks kolom, jadi matriks kolom X dan juga Y. Yang di dalamnya itu ada berisi nilai NPHI dan juga RAUB. Nah, jadi begitu. Nah, setelah itu, setelah tadi
data itu berhasil dikonversi dalam bentuk array, nah langkah selanjutnya itu adalah mempersiapkan variabel-variabel yang akan digunakan dalam proses inversi linier. Nah, pada bagian ini, nah variabel D ini dibuat sebagai salinan dari Y, di mana dalam konteks inversi linier, D sendiri itu biasanya digunakan untuk merepresentasikan data observasi atau data yang ingin dimodelkan. Nah, selanjutnya untuk N data sendiri, ini digunakan untuk menyimpan jumlah total data yang tersedia. Mengapa? Karena hal ini itu penting karena untuk menentukan ukuran matriks yang akan digunakan nanti. Nah, lalu N-bar sendiri ini diatur sebesar 2 karena model yang digunakan adalah regresi linier yang memiliki dua parameter utama, yaitu slope dan juga intercept gitu. Nah, lalu untuk setelahnya itu setelah kita menentukan jumlah data dan parameter tadi, langkah berikutnya itu adalah membentuk matriks desain yang menjadi inti dari metode regresi linier yang berbasis matriks. Nah, pada bagian ini matriks G itu dibuat dengan ukuran n data, dikali n parameter, maaf. Nah, yang berarti jumlah barisnya itu sesuai dengan jumlah data dan jumlah kolomnya itu sesuai dengan jumlah parameter model. Nah, matriks ini itu kemudian diisi menggunakan perulangan, di mana kolom pertama itu diisi dengan nilai X atau porositas, sedangkan kolom kedua itu diisi dengan angka 1. Nah, hal ini itu dilakukan karena model regresi linier itu memiliki bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C, yang dalam bentuk matriksnya itu dapat dituliskan sebagai GM sama dengan D atau D sama dengan GM. Nah, seperti itu. Di mana M itu parameter model, G itu matriks desain, dan D itu adalah data observasi. Nah, M tadi itu berisi slope dan juga intercept. Nah, lalu perintah print ini digunakan untuk memastikan bahwa data observasi atau D dan matriks desain ini tetap terbentuk dengan benar sebelum masuk ke proses inversi. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi sudah ditampilkan nilai D dan juga matriks G. Nah, oke, setelah matriks desain tadi itu terbentuk, langkah berikutnya ini adalah melakukan inversi linier untuk mendapatkan parameter model terbaik menggunakan metode OLS. Nah, jadi pada baris ini itu digunakan fungsi LSTQ atau square yang ini. Nah, dari fungsi ini itu dari NumPy yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier dalam bentuk matriks. Nah, fungsinya ini itu bekerja dengan cara mencari solusi terbaik yang meminimalkan jumlah kuadrat error antara data observasi dan juga hasil model. Nah, lalu output dari fungsi ini itu terdiri dari beberapa nilai, itu ada M, yaitu parameter model, lalu residual atau nilai error total, lalu rank, ini adalah rank dari matriks G, lalu ada S, di mana S sendiri ini adalah singular value. Nah, oke, jadi setelah parameter model tadi sudah diperoleh, jadi langkah selanjutnya ini adalah memisahkan nilai slope dan juga intercept, serta menghitung hasil prediksi dari model. Nah, pada bagian ini, nilai slope dan intercept ini diambil dari variabel M, yang kemudian itu diubah ke dalam tipe data float, agar lebih mudah untuk digunakan. Nah, selanjutnya nilai R atau error ini diambil dari residual, yang menunjukkan seberapa besar error dari model ini. Nah, lalu kemudian, untuk decalculate, ini dihitung dengan mengkalikan matriks G dengan parameter model M. Nah, dikalikannya itu dengan R, karena ini digunakan untuk mengkalikan matriks. Nah, nilai decal ini itu merupakan hasil prediksi dari model regresi linier. Nah, oke, bisa kita run terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, jadi setelah parameter model dan hasil prediksi tadi sudah kita peroleh, dan langkah berikutnya itu adalah menampilkan hasil tersebut itu dalam bentuk grafik supaya dapat dibandingkan secara langsung dengan data observasi. Nah, jadi pada bagian ini itu terdapat 3 plot yang ditampilkan dalam satu grafik. 2 plot, mohon maaf. Nah, jadi baris pertama itu digunakan untuk menampilkan data observasi atau D dalam bentuk titik berwarna merah atau red square. Nah, lalu parameter alpha 0,7 ini digunakan untuk memberikan sedikit transparansi agar titik yang saling tertumpuk itu tetap terlihat. Nah, lalu baris kedua ini menampilkan hasil prediksi dari model atau decalculate dalam bentuk garis berwarna biru atau B ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini saya juga menambahkan grafik serta label pada sumbu X dan Y agar informasi yang ditampilkan itu lebih jelas. Serta grid itu juga ditambahkan untuk membantu pembacaan grafik dan supaya lebih rapi juga. Legend ini digunakan untuk membedakan masing-masing kurva yang akan ditampilkan. Nah, oke, setelah grafiknya kita buat, selanjutnya adalah menambahkan informasi berupa persamaan grafik dan nilai error ke dalam grafik. Nah, jadi pada bagian ini itu dibuat sebuah string yang berisi persamaan regresi linier hasil
OLS serta nilai error. Nah, di mana format titik 3F ini digunakan untuk membatasi jumlah angka di belakang koma agar tampilannya itu lebih rapi. Nah, oke, selanjutnya teks tersebut itu ditampilkan pada grafik menggunakan PLT titik teks. Nah, di mana pada bagian ini fungsi PLT titik teks ini digunakan untuk menampilkan teks di dalam area grafik. Yang menjadi penting di sini itu adalah parameter ini yang transform PLT titik GCA transx. Dengan menggunakan transx, posisi teks itu dapat ditentukan berdasarkan ukuran grafik, jadi bukan berdasarkan nilai data. Nah, lalu nilai ini 0,95,0,05 ini berarti kalau 0,95 ini dia 90% dari lebar grafik, jadi hampir di kanan. Lalu untuk 0,5 untuk 0,05 ini berarti 5% dari tinggi grafik, yaitu dia ada di bawah. Nah, sehingga posisi teks tersebut itu berada di pojok kanan bawah grafik. Lalu parameter vertical alignment yang bottom ini dan horizontal alignment right ini mengatur posisi si teks tadi itu supaya menyesuaikan titik acuan tersebut. Nah, lalu kemudian parameter bitbox ini digunakan untuk memberikan kotak pada teks sehingga tampilannya itu lebih jelas dan mudah dibaca. Lalu warnanya ini warna latarnya ini dibuat light yellow atau kuning muda dengan garis tepinya itu berwarna navy atau biru serta bentuknya itu kotak sedikit membulat atau round. Nah, jadi begitu. Nah, lalu perintah ini itu akan lalu grafik ini itu akan dijalankan dengan PLT titik show. Nah, jadi begini. Oke. Nah, jadi berdasarkan hasil yang diperoleh ini, dapat dilihat bahwa model regresi menggunakan metode OLS itu telah berhasil menggambarkan hubungan linier antara NPHI dan juga RHUB. Nah, namun jika diperhatikan lebih lanjut, masih terdapat penyebaran data yang cukup besar serta beberapa titik yang berada jauh dari garis regresi. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa model OLS itu masih terpengaruh oleh data-data yang menyimpang atau outlier, sehingga hasil yang diperoleh itu belum sepenuhnya merepresentasikan pola utama dari data. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, pada tahap selanjutnya, saya akan mencoba untuk menerapkan metode WLS, di mana dengan metode ini, setiap data itu akan diberikan bobot yang berbeda, sehingga data yang memiliki error besar akan memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap model. Nah, jadi gitu. Nah, oke, bisa kita mulai untuk coding untuk metode WLS. Jadi pada tahap pertama ini, saya itu akan mulai dengan menghitung besarnya error dari model WLS yang telah diperoleh sebelumnya ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi data mana yang berpotensi untuk menjadi outlier. Nah, selain itu, pada tahap ini juga akan dilakukan uh, inisialisasi matriks bobot yang nantinya itu akan digunakan dalam metode WLS ini. Nah, jadi kita buat residual terlebih dahulu, di mana apps ini Nah, lalu kita buat matriks diagonal sepanjang n data. Kita buat gede aja. Nah, setelah itu kita akan membuat batas ambang atau threshold. Nah, threshold. Di mana threshold ini itu dia adalah Nah, jadi threshold sendiri ini adalah penjumlahan antara rata-rata residual ditambah dengan standar deviasi dari residual. Nah, jadi pada bagian ini itu dilakukan tahap awal untuk mengidentifikasi penyimpangan data. Nah, nah, jadi nilai res ini merupakan error absolut atau residual antara data aktual Y dan data hasil prediksi awal atau dekalkulate tadi. Nah, selanjutnya kita membuat matriks bobot yang berbentuk matriks identitas yang berarti seluruh data itu awalnya memiliki bobot yang sama. Nah, kemudian kita itu akan menentukan nilai batas ambang batas atau threshold secara dinamis menggunakan rata-rata error ditambah dengan standar deviasi yang berfungsi sebagai batas untuk mendeteksi outlier. Nah, penggunaan threshold ini itu eh, digunakan karena saya itu menggunakan data yang cukup banyak. Nah, dapat dilihat di sini kan saya menggunakan data yang cukup banyak. Nah, jadi jika penentuan outlier-nya itu dilakukan secara manual seperti W 1,1 sama dengan 0,1 atau W
25,25 sama dengan 0,1 dan seterusnya, itu akan menjadi tidak efisien dan akan sangat sulit untuk dilakukan, terutama pada dataset yang berukuran besar seperti yang punya saya saat ini. Nah, oleh karena itu, digunakanlah threshold berbasis statistik agar sistem itu dapat secara otomatis menentukan data mana yang menyimpang tanpa perlu melakukan intervensi manual. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, setelah nilai error dan threshold tadi sudah kita peroleh, langkah berikutnya itu adalah melakukan seleksi terhadap data yang tergolong outlier. Nah, di mana pada tahap ini, sistem itu akan memeriksa setiap data dan menyesuaikan bobotnya secara otomatis. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kita buat syaratnya. Nah, jadi bagian ini itu digunakan untuk menyeleksi data yang tergolong outlier. Jadi melalui perulangan, setiap data itu diperiksa nilai errornya gitu. Nah, jadi jika dia itu melebihi threshold, maka bobot pada matriks W untuk data tersebut itu diperkecil menjadi 0,1. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengurangi pengaruh data yang menyimpang agar tidak terlalu mempengaruhi hasil regresi. Nah, jadi pendekatan ini itu jauh lebih efektif eh, dibandingkan metode manual untuk data yang besar. Nah, karena seluruh prosesnya itu dilakukan secara otomatis untuk setiap data. Nah, oke, untuk selanjutnya, setelah proses pembobotan tadi itu selesai, jadi langkah selanjutnya itu adalah membentuk kembali persamaan regresi dengan memasukkan matriks bobot. Nah, tujuan dari tahap ini itu adalah untuk mendapatkan parameter model yang baru yang telah disesuaikan terhadap outlier. Nah, di sini kita akan membuat sesuatu matriks terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu untuk kita buat juga B. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat modelnya, parameter WMS. Nah, jadi setelah pembobotan tadi selesai, jadi persamaan regresi itu dibentuk kembali dalam bentuk matriks. Nah, jadi matriks A dan B ini merupakan hasil modifikasi dari persamaan normal dengan memasukkan matriks bobot W. Nah, jadi selanjutnya parameter regresi baru atau MWLS yang ini diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan LP Winout Solve sehingga menghasilkan model yang lebih robust terhadap outlier gitu. Nah, oke, setelah parameter modelnya kita peroleh, langkah berikutnya ini adalah memisahkan nilai slope dan juga intercept supaya lebih mudah untuk dianalisis. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada bagian ini, parameter hasil WLS itu diambil dari variabel MWLS, di mana nilai pertama ini merupakan slope yang 0, jadi mulai dari 0, yang pertama itu slope, sedangkan nilai kedua itu merupakan intercept. Dan keduanya ini kemudian diubah ke dalam tipe float agar lebih mudah untuk digunakan dan ditampilkan. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita itu akan menghitung nilai prediksi dari model WLS berdasarkan parameter yang telah diperoleh. Nah, jadi seperti ini. Kita buat di kalkulatornya, dikalkulasi dari WLS sama dengan matriks G dikali dengan WLS. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi baris ini itu digunakan untuk menghitung nilai prediksi dari model WLS. Nah, prosesnya itu sama seperti yang WLS tadi. Nah, yaitu dengan mengalikan matriks G atau matriks desain G dengan parameter model MWLS ini. Nah, gitu. Nah, jadi setelah kita mendapatkan hasil prediksi, nah tahap berikutnya ini adalah menghitung nilai error dari model WLS. Nah, jadi seperti ini. Ini dikali terus pangkat di lagi.
Nah, jadi pada bagian ini itu dihitung nilai error dari model WLS. Nah, di mana perbedaannya dengan OLS adalah error di sini itu sudah dikalikan dengan matriks bobot W, yang artinya data yang sebelumnya dianggap outlier dan memiliki bobot kecil itu akan memberikan kontribusi error yang lebih kecil terhadap total error. Nah, hal ini itu membuat nilai error WLS itu menjadi lebih representatif terhadap pola utama data. Nah, lalu selanjutnya pada tahap yang akhir ini, kita akan menampilkan hasil regresi WLS dalam bentuk grafik supaya dapat dibandingkan secara visual dengan hasil OLS. Nah, kita bisa tambahkan di sini X dengan OLS. Nah, di sini kita akan membuat garis berwarna hijau. Jadi, ya, nah, untuk markersnya seperti ini. Nah, jadi pada tahap akhir, hasil regresi WLS ini divisualisasikan dalam bentuk grafik. Nah, di mana garisnya itu berwarna hijau yang menunjukkan prediksi dari model WLS, sehingga dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil metode OLS sebelumnya untuk melihat perbaikan yang terjadi. Nah, gitu. Nah, jadi setelah kita mendapatkan parameter model dari metode WLS, yaitu slope dan juga intercept, serta error yang dihasilkan, nah, berikutnya ini adalah kita akan menampilkan informasi tersebut itu dalam bentuk teks grafik. Nah, tujuannya itu adalah agar kita itu dapat melihat langsung persamaan garis regresi dan kualitas model itu tanpa harus melihat output di konsol. Nah, jadi kita akan tambahkan itu di sini. Nah, oke, kita bisa langsung tambahkan saja. Nah, kita bisa salin dari ini. Oke, selanjutnya, nah, mungkin kita akan tutup. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah, terus ini kita kasih WLS. Nah, lalu untuk intercept W dan slope-nya ini juga W. Nah, lalu untuk error WLS. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke. Oke, setelah itu akan kita run untuk melihat hasilnya. Oke, ada sedikit kesalahan di sini dikali SBLS. Padahal dia ini ada mungkin kita run dari atas. Oke, jadi seperti ini. Nah, oke, bentar. Nah, supaya lebih rapi. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi setelah kita menjalankan metode WLS, kita mendapatkan hasil seperti yang terlihat pada grafik ini. Di mana, bentar saya zoom. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita itu sudah mendapatkan hasil seperti grafik yang seperti ini. Nah, di sini itu kita bisa melihat perbandingan antara garis hasil OLS yang ditampilkan dengan warna biru. Oh, bentar, nah, saya kasih keterangan di sini. OLS. Nah, seperti ini. Oke, jadi di sini kita bisa melihat perbandingan antara garis hasil OLS yang ditampilkan dengan warna biru dan garis hasil WLS yang ditampilkan dengan warna hijau. Nah, titik-titik merah ini menunjukkan data observasi asli. Nah, jika diperhatikan kedua garis ini itu memang terlihat cukup mirip, namun terdapat sedikit perbedaan pada kemiringan dan posisi garis. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa metode WLS itu telah melakukan penyesuaian terhadap pengaruh data, terutama pada titik-titik yang memiliki error besar. Nah, jadi secara kuantitatif, perbedaan ini itu terlihat dari parameter yang dihasilkan, di mana pada metode OLS diperoleh slope sekitar min 1,645 dan intercept-nya itu sekitar 2,742. Sedangkan pada metode WLS, slope-nya itu berubah menjadi sekitar min 1,695 dan intercept-nya ini sekitar 2,753. Nah, perubahan ini itu menunjukkan adanya penyesuaian model terhadap distribusi data. Nah, selain itu, jika kita lihat dari nilai error, metode OLS ini menghasilkan error sekitar
20.000. Nah, sedangkan WLS ini berhasil menurunkannya menjadi sekitar, 9.000 saja. Nah, penurunan ini itu cukup signifikan, yaitu lebih dari setengah nilai error awal. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa model WLS itu lebih baik dalam merepresentasikan pola utama data. Nah, jadi perbedaan ini itu terjadi karena pada WLS, data yang, memiliki error besar atau outlier itu diberikan bobot yang lebih kecil, sehingga tidak terlalu mempengaruhi hasil akhir model. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode WLS ini lebih efektif dibandingkan OLS dalam menangani, data yang memiliki penyebaran besar dan juga, outlier. Nah, sekian dari saya, apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.